Syekh Imam Sa'roni dalam buku beliau Anwalul Qudsiyah menyatakan statement semacam ini, boleh diperhatikan. Seorang murid sejati hendaknya selalu bersyukur pada Allah SWT bahwa dirinya dikelompokkan, dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok yang digiring oleh seorang mursyid ke dalam thariqah. Jika orang itu tidak termasuk semacam ini, tidak digiring atau tidak ikut kelompok semacam ini, maka orang ini nanti keluar dari dunia. Maksudnya apa? Keluar dari dunia, mati, keluar dari dunia, maka dalam keadaan berlumuran, dosa bukan darah, berlumuran dosa, meskipun dia membawa pahala sebesar sejumlah atau jenis manusia dan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in dzurriyyatihi wa baitihi ajma'in wa ila jamil awliya ila minal akhiyai wal amwat min ahli silsilatil qadiriyati wa taqsataniyah jami'an min sultan awliya udal adab qutbi astisya Muhyiddin Abdul Qadir Jailani ila Syekh Abdullah Mubarak Syekh Ahmad Syafil Ahmad Jarifin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fathihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atili mahabbataka ma'rifataka. Yang saya muliakan para kiai, para bunyai, para asatidz, segenap pengurus jajaran dari pusat sampai ke daerah-daerah, termasuk khusus yang di daerah Palembang ini. Semoga senantiasa sehat lahir batin, bisa meningkatkan kualitas khidmat kita pada bangsa. Allahumma amin. Selanjutnya untuk doa-doa kita singkat, kita mengamini dari doa yang terbacakan tadi dari awal dari Mas MC sampai doa-doa di mengkhotbah penutup tadi, juga termasuk doa-doa dari para keluarga besar pesantren Suryalaya dari Kominfo sampai urus-urusnya, juga termasuk mantu-manakib pada malam hari ini. Tak tertinggalan juga mudah-mudahan Ananda Anissa Natasha Putri dan suami tercinta, ya semoga segera dapat hiburan dari Allah SWT yang berupa anak soleh dan juga yang menanti kelahiran cucu-cucunya. Nah itu juga mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT sesuai dengan janji Allah, summas sabila yassara. Ya, termasuk yang hamil ya itu ya,
dan selamatkan semuanya, baik ibu maupun janinnya, sehingga nanti semuanya keluarga besar pesantren Surya Raya ini menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoinya. Allahumma barakati mursyidna saya Ahmad bin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Secara singkat Bapak Ibu mohon maaf karena ini nanti ada agenda yang ya jenenge kan. Mudah-mudahan. Ya. Amin. Mudah-mudahan hadir kita bersama di sini termasuk dimasukkan Allah sebagai khidmat kita pada guru mursyid. Tadi dibacakan man khasuna khidmatu wajabat karomatu. Khidmat itu apa sih? Peduli. Semua ikhwan saya saksikan tidak ada peduli, semua peduli. Maka karomah juga sudah diterima oleh kita semua. Kadang-kadang kita tidak bisa merasakan itu aja. Ya, maka nanti khidmat ini dan karomah itu timbal baliknya tergantung pada kualitas khidmat ini. Dan itu mari khidmat yang kita sesuai dengan kemampuan kita ini dibarengi keikhlasan, ketulusan dalam diri. Nah, supaya gitu maka diaktifkan terus zikir ini. Nah, ini adalah untuk memperhalus atau mempersuci, membersihkan ketauhidan kita pada Allah SWT. Adapun la ilaha illallah meningkatkan kualitas keimanan. Pas. Sehingga nanti kita benar-benar bisa merasakan wajabat karomatuh itu. Minta apa sih? Karena minta karomah apa? Sana. Ya wis. Nah, ini mudah-mudahan ya ditolong oleh Allah SWT. Ya. Ya, semuanya mudah-mudahan ditolong oleh Allah SWT. Bapak Ibu, karomah yang utama itu enggak usah macam-macam, istiqomah saja. Istiqomah itu dalam kebaikan itu sudah karomah. Al istiqomah itu khairun min alfi karomah, katanya Pak Ustadz itu. Kalau Ustadz. Ya. Jadi karomah, istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Mudah-mudahan Allahumma. Dan juga Bapak Ibu ikhwan akhwat, mudah-mudahan kehadiran kita di sini juga termasuk tanda syukur kita pada Allah SWT. Syukur yang mana? Mensyukuri apa? Bapak Ibu, kita dikelompokkan oleh Allah dan kelompok apa ini majelis macam-macam dipandu oleh Syekh Mursyid jalan ke Toriko ini. Ini suatu karunia Allah yang tidak terhingga. Karena dalam suatu kesempatan Syekh Imam Sa'roni dalam buku beliau Anwarul Qudsiyah menyatakan statement semacam ini, boleh diperhatikan. Seorang murid sejati hendaknya selalu bersyukur pada Allah SWT bahwa dirinya dikelompokkan, dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok yang digiring oleh seorang mursyid ke dalam thariqah. Jika orang itu tidak termasuk semacam ini, tidak digiring atau tidak ikut kelompok semacam ini, maka orang ini nanti keluar dari dunia. Maksudnya apa? Keluar dari dunia, mati, keluar dari dunia, maka dalam keadaan berlumuran, nah, dosa bukan darah, berlumuran dosa. Meskipun dia membawa pahala sebesar sejumlah atau jenis manusia dan jin. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, ya dulu makan aja nggak apa-apa. Wah, nggak bisa rebutan. Ya, yang akur saja, yang akur.
Iya Bu, ini juga kebutuhan kita. Gak ada itu ya bro, apa bro? Ini enggak apa-apa. Iya boleh rame, boleh asal nggak bersuara nggak apa-apa. Ya biasa macam. Ya. Alhamdulillah kita dikokokkan semacam ini oleh Allah SWT. Kita nggak minta dulu tuh. Orang tua kita tidak mengajukan proposal, enggak. Dikelompokkan oleh Allah semacam itu. Nah mudah-mudahan kita berkhidmat ini nanti bisa melebur, menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Masya Allah. Nah, maka di sana alhamdulillah. Secara syar'i, secara lahiriah, memang kalau kita bersyukur disuruh mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah ini, nggak tahu Ustaz nih, afdhalud doa, afdhalud doa. Ya. Ada orang yang mendapatkan ijazah seorang guru, yaitu ucapan alhamdulillah, 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 alhamdulillah gitu. Saking bagusnya semacam ini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia kecelakaan itu ya alhamdulillah. Istrinya pure, tahu pure Bu? Nah istrinya, alhamdulillah. Katanya cari lagi gitu. Alhamdulillah. Nah ya, itu alhamdulillah itu salah syar'i. Bersyukur dengan cara dohir mengucapkan alhamdulillah. Hakikat syukur itu sebenarnya adalah menggunakan segala kesempatan, kesehatan, kekuatan kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur itu. Syukur pada Allah itu tidak hanya alhamdulillah. Syukur pada Allah hakikatnya menggunakan segala apa yang kita miliki dititipkan oleh Allah dalam diri ini untuk digunakan dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita introspeksi diri. Apakah kita ini sudah dikelompokkan oleh Allah dalam kelompok yang dipandu oleh tidak hanya mursyid ecek-ecek, mursyid kamil mukamil. Guru kita ini Bapak Ibu mencapai derajat kewalian paling tinggi. Di atas itu mungkin ya, itu mungkin Nabi dan Rasul. Sebab wali itu bertingkat-tingkat. Nah, tingkatan guru kita ini sudah top, ya, nomor 1. Ini nomor 1. Bawahnya ada di bawahnya. Ya. Karena itu mari bersama-sama kita senantiasa begitu pada Allah SWT lihat guru ini. Mudah-mudahan dengan demikian nanti bisa diikuti ya anak-anak duriah kita. Rugi nanti kalau nggak ada. Nah ini ya, cara ini. Alhamdulillah semacam ini ikut aja. Nah, alhamdulillah. Nah mudah-mudahan semacam itu nanti teruskan oleh yang lain. Nah Bapak Ibu Rasulullah pernah bersabda begini. Hubungan dengan syekh dalam thariqat ini. Ya. Rasul bersabda dihubungkan dengan matahari. Ashabi kan nujum. Tapi aihim iktadaitum. Sahabat-sahabat itu seperti bintang. Pada siapa saja yang kamu ikuti bintang-bintang itu, tentu engkau akan mendapat hidayah. Jadi nanti fungsinya saya Ahmad Syariful Tajur ini seperti bintang. Bintang itu juga salah satu
benda langit gitu. Apa bedanya bintang dengan yang lain? Dengan bumi atau planet-planet yang lain? Kalau bintang memiliki cahaya sendiri, ya, begitu ya dulu. Bintang kan punya cahaya sendiri, sama matahari. Nah, bumi tidak, hanya pantulan saja. Nah, syekh ini yang wali yang mursidan itu seperti bintang, kata Nabi, punya cahaya sendiri. Artinya apa? Kalau dalam tata di cakrawala ini, setiap bintang punya jamaah. Kalau dalam tata surya, pimpinan dalam matahari. Matahari itu bukan bintang besar, enggak, bintang yang secara rata-rata. Nah, bintang ini diikuti oleh para planet. Planet ya apa tuh apa yang ini tuh planet itu namanya? Surya. Oh, itu kelompoknya Surya, ya, Surya. Itu yang mengikuti planet, ada planet yang mengikuti. Itu loh, satelit, ya. Bulan itu satelit dari bumi. Jupiter cuma berapa? Banyak. Nah, itu semuanya ikuti matahari. Matahari tidak hanya berputar pada porosnya, tapi juga mengitari pada poros juga nanti namanya galaksi-galaksi itu. Jadi bintang punya kelompok namanya galaksi itu. Itu bermiliar-miliar. Kata orang Belanda dulu, katanya mungkin nggak tahu Belanda. Pak Eli mungkin nggak tahu ya, nggak tahu Belanda. Seperti sampai gitu, Belanda itu dukur. Nah, kalau kita menghitung bintang, sudah fokus itu, ada lagi. Artinya apa? Tidak terhitung. Nanti mungkin para penerus Rasul menyambung risalah kenabian ini, yang nama Alian Mursyid, ada terus. Ada zamannya nanti. Nah, hari ini itu masih Syekh Ahmad Syariful Tajwid. Hati-hati. Jangan terpengaruh atau terprovokasi. Ya. Betul, nanti kalau memang hal semacam itu yang kemarin saya terangkan, dibuka akhir ayat nomor 80 An-Nisa, dibuka sendiri nanti dari orang-orang, buka sendiri aja. Nah, 80 akhir Mabalaunahum, teruskan nanti. Nah, An-Nisa nanti acara, jangan sekarang, nanti aja, ini sekarang nanti kalau ulang. Ya. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita diberi bintang ya, bintang. Nah, bintang ini punya kekuatan yang sangat besar sehingga mencari ada daya gravitasi. Nah, pengikut bintang, matahari sekarang bicara matahari, karena yang dekat dengan kita itu matahari. Bintang dekat dengan bumi itu matahari. Nah, matahari ini semua planet yang ada mengikuti nama matahari surya tadi, mengikuti matahari. Nah, nanti semua matahari, semua anggota surya, semua berputar. Itulah dikatakan Bapak Ibu, ada hubungan dengan zikir ini, mohon maaf. Di Ad-Dariyat ayat 20 dan 21, itu Allah berfirman gini. Fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi itu ada tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang yakin. Dalam dirimu juga ada. Mengapa enggak kamu pikirkan? Nah, bumi ini tidak ada talinya, tidak ada tiangnya. Kok bisa berdiri sendiri? Dari apa? Dari putaran.
Nah, putaran bumi ini kita akan bahas planet yang lain karena kita di atas bumi. Bumi ini berputar pada porosnya. Sudah ada sunnatullah, sudah ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bumi berputar pada porosnya selama 24 hari. 24 jam. Ono 24 hari berapa bulan ya? 24 jam. 24 jam setiap kali putaran. Terus semacam itu. Kalau bumi ini menjalankan putaran semacam ini langgeng, istiqomah, maka bumi ini tetap berada pada poros apa itu nama lintasan yang itu kan Allah SWT. Tidak akan berubah ke situ terus semacam itu. Nggak bosan. Yang manusia yang bosan. Suruh zikir dan 105 bosan. Kata itu. Bumi enggak. Kalau nanti bumi itu bosan menjalankan perintahnya untuk berputar selama 24 jam, maka dia akan terpental dari lintasan yang ditentukan oleh Allah Taala, maka dia tabrak dan menabrak. Nah, ini ada hubungan dengan zikir kita, Pak. Zikir kita semacam itu. Mengapa kita kata pengersa dimasukkan dalam jantung? Jantung standarnya sudah ada aturannya. Sunnatullah sudah ada segitu. Minimal 1 menit 60 kali, maksimal 80 kali. Ada yang di sana tanya, apakah ada lebih dari? Ada yang lebih, tapi nggak normal. Normalnya jantung ini detaknya 1 menit 60 kali. Paling banyak 80 kali. Nah, nanti Bapak Ibu, zikir ini kalau kita bisa melakukan semacam itu, maka kita akan selamat seperti bumi itu. Halo? Tidak akan terpental dan tetap berada dalam jalan istiqomah. Istiqomah, mustaqim, keliru ya, mustaqim. Jalan lurus. Dan gariskan Allah SWT. Bagaimana tidak? Jantung ini tiap detak, ini diisi dengan apa tadi? Zikir ismudah. Zikir ismudah. Tiap 1 detik 1 kali zikir ismudah. 2 kali berarti 2. Itulah irama yang diberikan oleh kita. Coba saksikan zikir-zikir yang selain jalannya. Ada cepat, ada yang pelan, tapi di Israel enggak. La ilaha illallah. Lagunya mesti gitu. La ilaha illallah. La ilaha. Lagu ini ada maksudnya bangsalnya. Mantu-mantu yang dipakai itu ada maksudnya. Bagi yang memang sudah top, top. Yang sudah berhasil, meskipun itu sudah masuk sih. Karena itu Bapak Ibu, beliau menggariskan setiap setelah bersolat itu 165 kali itu sudah cukup. Kalau setiap detik itu diisi, sehingga 165 kali itu kira-kira ya 6 menit, tidak lebih dari 6 menit. 1 kali la ilaha illallah, lagunya yang la ilaha kan diwasolkan, illallah diwakafkan. Maka zikir khofi di Surya Raya itu jangan keliru. Ya, kemarin ada yang tanya keliru. Nah, hunya dilepas dari yang pertama ini. Memang ada di YouTube itu ada semacam itu. Kita nggak ikut YouTube, ikut pengersa. Jadi khofi ismudat yang 2 kali 1 paket itu, yaitu hanya ya saudara ono hunya ikut ini loh ya. Ini yang diwakafkan. Bukan di sini ada hu, bahkan hu itu sendiri Allah juga. Bukan itu. Hunya ikut yang pertama. Ini jangan dilisankan kata penasa, karena ini sebuah rahasia ketuhanan yang berikan oleh Allah secara pribadi untuk kita. Dari mana? Dari para silsilah. Dan tidak semua orang mendapatkan ini, tidak semua.
Ada orang dekat di Suryala juga tidak terima ini. Ada semacam itu. Alangkah bahagianya kita ini. Saya ingat ini. Jadi orang-orang Arab sendiri waktu itu tidak, meskipun ketemu baginda Rasul, ya dengar suaranya, ya lihat kata wajahnya, tapi tidak iman juga ada. Tapi satu ketika saya ingat ini, kita hidup ini kualitasnya tidak dipengaruhi tempat di mana dan dari mana, ya. Karena Nabi suatu ketika meneteskan mata, menangis. Para sahabat curiga, ya Rasul, mengapa engkau menangis? Ada apa gerangan? Saya rindu umatku. Loh, kami ini kan sahabat ini kan Rasul. Saya ini bersedia membantu apa saja. Tenaga pun, nyawa pun saya sediakan untuk panjenengan untuk ini. Bukan itu, engkau para sahabatku. Ada umatku di akhir zaman nanti tidak pernah mendengar suaraku, tidak pernah berjumpa denganku, tapi percaya. Loh, ini yang seperti ini, mesti pesa ini nggak seperti orang sana. Ini rodok gitu. Iya, masih di kangen ya, dirindui oleh baginda Rasul. Kenapa? Tidak pernah berjumpa, tidak mendengar suaranya, tapi dia percaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Masya Allah. Gitu. Nah, dikejauhin apa tadi? La ilaha illallah. Jangan lupa semacam itu. Kalau nanti semacam itu, maka itu terisi. Cuma kadang-kadang kita ini apa? Teledor itu apa? Lalai, ya. Atau juga bukan lalai, sembrono itu apa? Ceroboh, datang ceroboh. Kalau kita tuh minit semacam itu, Masya Allah, nanti setelah zikir selesai, tetap jalan, Bu. Kalau tidak, gini, kalau tidak bisa sama-sama, ini berhenti, ini ya dipakai. Nah, pokoknya jenengan amalkan saja, nanti suatu ketika diberi inspirasi oleh Allah. Oh gini, mesti ada nanti. Oh, Allah Maha mengetahui kok. Ya. Dari situ nanti akan kita diberikan suatu ilham katanya. Nah, ilham itu Bapak Ibu tidak dari telinga ini, ya. Yang menangkap telinga batin. Nah, telinga batin kita, mata batin kita, lisan batin kita sudah kotor. Dari mana kotornya? Dari perbuatan jasmani yang menyimpang dari syariat Rasulullah, maka terpengaruh sini. Nah, sekarang sudah penuh. Sehingga penuh semacam ini, maka rasa tidak berfungsi. Itu. Sehingga kita ini mendapatkan nikmat seberapa besarnya, masih merasa belum dapat nikmat. Belum dapat nikmat. Mengapa? Karena rasa dalam diri ini tertutup oleh kesalahan-kesalahan kita yang numpuk semacam. Karena itu bersihkan la ilaha illallah. Sudahlah semacam itu. Karena mengapa ada kemarin tanya gini, mengapa Ustaz kok pakai la ilaha? Karena la ilaha itu suatu perbuatan yang paling baik kata Rasul. Ya. Jadi perbuatan baik nanti bisa menghapus segala kesalahan. Apalagi ketauhidan semacam ini. No. Terus nganut aja lah. Sama pengersa. Soalnya kadang-kadang kok hanya la ilaha illallah. Oh, mohon maaf. Kemarin saya telepon lagi. Sudah berkali-kali datang ke rumah. Nah, ini nggak saya sebutkan orangnya, tapi orang Bangkalan. Nah, orang Bangkalan, Madura ya, tentu. Nah, itu ketemu saya, terus saya kasih itu, bukan saya ngasih, saya menyangkut tugas saja. Dikasih dua ini. Sudah tak. Jadi terus apa? Kok masih begini? Kurang itunya, kurang. Masih berkali-kali. Wah ya, tidak tahu lagi. Nah, terakhir mungkin kamu percaya enggak? Karena Allah itu mengikuti donmu. Ana inda doni abdi bi. Aku kata Allah mengikuti rasa hambaku.
Ini ambaku merasa dekat, maka aku dekat. Ini ambaku ridho, aku ridho. Nah, maka kemarin itu ya, kemarin di mana kemarin? Jadi kita ini nanti masuk surga itu jangan repot-repot, mudah sekali. Ridho aja pada Allah SWT. Itu nanti dimasukkan surga, katanya Ustaz ini. Iya. Ya. Nah, kemudian kembali pada tadi syukur tadi, maka syukur itu tentang alhamdulillah. Hakikatnya menggunakan apa saja yang kita miliki untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu menjalankan perintah. Nah, dan menjauhi larangan. Itu pun perlu tenaga, penuh power. Dari mana powernya? Nah, tadi bumi itu berputar, matahari juga berputar. Ini power. Power. Lah dari mana kita powernya? Ini loh. Putar aja ini. Nah, nanti kalau ini semakin lama saya besar frekuensinya, itu artinya kita semakin dekat pada power. Dari mana power kita? Terus musik tadi, kalau bumi dari matahari, powernya, kekuatannya dari matahari. Nah, kalau kita mursyid, karena mursyid sebagai an-nujum, bintang tadi. Ya apa cara dekat dengan mursyid? Ada yang namanya Robito itu. Nah, Robito itu apa? Robito itu hakikatnya ada melaksanakan perintah. Mursyid itu Robito. Tidak hanya ingat saja, ingat, lihat ini, tapi tidak melaksanakan perintahnya. Tidak ada maknanya Robito itu. Hakikat Robito melaksanakan perintahnya mesti ingat. Nah, itu ya. Tidak banyak-banyak. Tiap sholat, ya jangan kurang dari itu. Ini lupa, ingatkan, lupa. Jangan sengaja dilupakan. Lupa, ingatkan. Kemudian, jangan banyak-banyak, syukur-syukur tiap hari. Ini berapa kali? Berapa kali seminggu? Ini lebih ya, ketua ini. Berapa kali seminggu? Padahal wajibnya sekali. Lebih dari itu sudah luar biasa, bukan biasa di luar. Iya benar. Sebulan sekali, padahal lebih dari berkali-kali. Iya. Ya, mohon maaf. Iya, enggak bagus. Ya, tapi Bapak Ibu, tenaga kita untuk melaksanakan perintah ini ya ini. Semakin besar frekuensinya, maka semakin dekat kita pada kekuatan yang kita perlukan. Ibarat orang tawaf, mohon maaf, orang tawaf, kalau orang tawaf itu ingin cepat, mendekat atau menjauh? Mendekat. Ini dekat, nanti cepat. Ini jauh, lambat. Nah ini kalau cepat tadi dekat. Yang mana cepatnya ini? Masa lebih dari enggak, tiap detik aja, cuma detik berikutnya semacam itu, menit berikutnya semacam itu, standar ya. Mudah-mudahan dengan demikian Bapak Ibu kita ikut mengikuti panduan Syekh Mursyid ini secara istiqomah, sehingga kita nanti benar-benar dituntut oleh Allah SWT lewat panduan, entah Allah seperti apa nanti, entah ilham atau dari mana, dari teman apa dari kelompok kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semacam itu. Terakhir, mudah-mudahan kita bisa membuat penerus dari amal perbuatan kita ini, sehingga nanti kita begitu sowan pada Allah SWT masih ada penerus dari pengamalan Tauriko dia perusahaan sejarah berkati musiknya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan aku beres. Kalau nanti nanti tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.